dulu untuk tim kontra memperkenalkan diri. Saya sebagai pembicara pertama tim kontra mohon maaf. Selanjutnya, saya sebagai pembicara dari tim kontra saya berbagi dukungan. Baik, terima kasih kepada tim kontra. Kami persilakan kepada tim pro untuk memperkenalkan diri. Baik, saya Susi Alfiani, pembicara satu dalam tim pro. Saya sekalian pembicara dua dari tim pro. Baik, terima kasih kepada tim pro maupun tim kontra yang telah memperkenalkan diri. Baik, langsung saja kita mulai perdebatan pada pagi hari ini yang akan dimulai oleh tim pro untuk membuka argumentasi pertamanya. Silakan kepada tim pro. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Sisi selaku pembicara satu dari tim pro akan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian kerja laut dalam pasal 39 KUHP adalah perjanjian yang dibuat antara seorang pengusaha kapal di suatu pihak dan seorang buruh di pihak lain, dengan mana pihak tersebut terakhir menyanggupi untuk di bawah perintah pengusaha itu melakukan pekerjaan yang mendapat upah baik sebagai nakoda atau anak buah kapal. Nah, pada posisi kali ini kami akan mengambil sebuah putusan, yaitu putusan nomor 154 garing 2019 garis PT BDM, yang dimana Irianto Said bin Pertitano Said selaku terdakwa bekerja di PT Transpower Marinir Tbk sebagai nakoda kapal boat Transpower 247 sejak tanggal 14 Oktober 2015 dengan tugas sebagai pemimpin umum di atas kapal dan penanggung jawab di atas kapal dengan jumlah anak buah kapal sebanyak 9 orang. Sehingga kapal tugboat Transpower 247 yang berada dalam kekuasaan terdakwa karena dipercayakan oleh PT Transpower Marinir Tbk. Nah, namun berdasarkan penilaian kinerja oleh PT Transpower Marinir Tbk terhadap terdakwa dan anak buah kapal ternyata tidak memenuhi penilaian perusahaan, sehingga kontrak kerja terdakwa dan anak buah kapal tidak ditempatnya oleh PT Transpower Marinir Tbk selaku pemilik kapal tugboat Transpower 247. Oleh karena itu, maka perjanjian dilakukan oleh PT Transpower Marinir sudah berakhir pada tanggal 12 Juni 2019. Hal tersebut sudah diketahui terdakwa. Hal itu merupakan kesepakatan bersama antara terdakwa dengan PT Transpower Marinir karena tidak adanya perpanjangan kontrak kerja. Maka dapat diartikan bahwa terdakwa Irianto Said bin Pertitano Said selaku terdakwa sudah tidak memiliki hak apapun untuk berada di atas kapal karena kontrak atau proyek kerja sudah berakhir pada tanggal 12 Juni 2019 dan alasan perusahaan menghentikan terdakwa yaitu sudah cukup jelas karena berdasarkan penilaian kinerja oleh PT Transpower Marinir Tbk terhadap terdakwa dan anak buah kapal ternyata tidak memenuhi penilaian perusahaan sehingga kontrak kerja tidak diperpanjang. Dan yang perlu digarisbawahi di sini yaitu adalah perusahaan tidak memperpanjang kontrak berdasarkan alasan yang sudah saya jelaskan tadi, bukan memutuskan secara sepihak terhadap terdakwa. Oleh karena itu, tidak adanya pelanggaran hukum dan sah-sah saja perusahaan tidak memperpanjang kontrak tersebut. Nah, oleh karena itu, saya tegaskan lagi bahwa saya sangat setuju pada mosi kali ini, yang dimana Irianto Said telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu penggelapan kapal. Baik, selanjutnya saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim pro yang telah menyampaikan argumennya. Kami persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan opening statementnya dan membidas argumentasi dari tim pro. Silakan kepada tim kontra. baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Iqbal selaku pembicara satu dari tim kontra menyampaikan bidasan serta argumentasi kami dari tim kontra, di mana kami sangat tidak setuju pada mosi kali ini. Pada poin pertama, saya akan membidas argumentasi dari tim pro, yang dimana meskipun perusahaan mengklaim bahwa perusahaan mengakhiri kontrak kerja pada tanggal 12 Juni 2019 dengan alasan karena Bapak Irianto dan ABK lain tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dan kemudian disepakati bersama PT Transpower Marinir. Tetapi kita tidak boleh melupakan adanya faktor-faktor yang membuat Bapak Irianto dan ABK lain tidak bisa bekerja secara efektif dalam rangka memenuhi target yang telah ditentukan oleh perusahaan dan kemudian disepakati oleh Pak Irianto beserta ABK lainnya. Kemudian kita perlu menggali lebih dalam untuk mengenai apakah perusahaan telah memberikan dukungan yang cukup kepadaku untuk mencapai target tersebut. Bisa jadi ada faktor eksternal yang menghambat kinerja kapal tugboat tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada bukti yang cukup kuat dalam atau kebijakan perusahaan yang berkontribusi terhadap ketidakmampuan mereka mencapai target. Lalu untuk yang kedua,
kami menilai perbuatan yang dilakukan oleh Pak Irianto beserta ABK lainnya bukan suatu perbuatan melawan hukum, seperti yang disampaikan oleh pembicara tim 1 Pro, yang menyebutkan Pak Irianto melakukan penggelapan kapal. Kami menilai perbuatan yang dilakukan oleh Pak Irianto beserta ABK semata-mata hanya respon memperjuangkan haknya terhadap perusahaan yang dimana perusahaan belum memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, supaya pihak perusahaan menyelesaikan kejelasan status terdakwa dan intensif training yang dituntut oleh terdakwa beserta para ABK lainnya, maka kami berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa beserta ABK lainnya bukan perbuatan melawan hukum, melainkan hanya respon memperjuangkan haknya. Selanjutnya saya akan melanjutkan argumentasi saya yang dimana kami tegaskan kembali bahwa kami sangat tidak setuju dengan mosi kali ini karena kami menilai poin pertama, seharusnya perusahaan memberikan dukungan yang cukup terhadap terdakwa. Dalam hal ini Pak Irianto beserta ABK lainnya dalam rangka agar ABK bisa bekerja secara optimal dalam memenuhi target yang diminta oleh perusahaan. Lalu poin yang kedua, sebelum melakukan kontrak kerja, seharusnya pihak perusahaan memenuhi semua kewajiban dalam hal ini status terdakwa dan insentif premi yang dituntut oleh terdakwa beserta ABK lainnya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada tim kontra atas argumentasinya. Kami persilakan kepada tim pro untuk melakukan bidasan terhadap argumentasi yang telah disampaikan oleh tim kontra. Kepada tim pro. Baik, terima kasih kepada moderator atas hari ini. Nah, sebelum saya menyampaikan argumentasi tentang argumentasi teman saya akan membidas argumentasi yang telah disampaikan dari pembicara tim 1 kontra yang dimana sebelumnya tim kontra menyampaikan terkait seharusnya perusahaan memberikan dukungan yang cukup terhadap terdakwa dalam hal ini pada atau beserta ABK lainnya dalam rangka agar ABK bisa bekerja secara optimal dalam memenuhi target yang diminta oleh perusahaan. Nah, tadi pembicara 1 dari tim pro sudah menjelaskan bahwasanya di dalam putusan 154 dan miring PID dan miring 2019 dan miring PT DJM bahwa selain mendatangkan perjanjian kerja laut nomor TK 301 dari 5 dari 6 dari UPP KRU dari 18 tanggal 14 Oktober 2018, terdakwa juga ada mendatangani adium perjanjian kerja laut. Itu yang harus kita pahami bahwasanya di dalam isi perjanjian tersebut perusahaan memberikan jabatan terdakwa selaku nakoda kapal dan juga tanggung jawab nakoda kapal tersebut. Di dalam perjanjian itu dijelaskan bahwasanya pertama, terdakwa diberikan jabatan selaku pimpinan umum di atas kapal. Kedua, selaku penanggung jawab di atas kapal. Artinya apa? Artinya perusahaan sudah memberikan kewenangan yang lebih terhadap terdakwa agar bisa bekerja secara optimal. Sehingga kami berpendapat bahwasanya ketika kawan-kawan dari pihak kontrak mengatakan tidak adanya dukungan yang diberikan perusahaan, maka kami beranggapan argumen atau tanggapan yang disampaikan oleh pihak kontrak merupakan tanggapan yang tidak berdasar. Karena kita melihat di dalam perjanjian kerja tersebut adanya kewenangan yang diberikan oleh perusahaan terhadap terdakwa tersebut. Nah, kemudian kalau saya akan melanjutkan argumentasi saya, kenapa harus beranggapan terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan kapal seperti yang disebutkan oleh teman saya dan pembicara 1. Kami berdasarkan keterangan saksi Berry, yaitu keterangan saksi pada putusan tersebut yang dimana saksi Berry mengatakan bahwasanya Ratu Satu HRD atau kru PT Transpower menilai bahwa pihak PT Transpower sudah berusaha untuk meminta dan mengimbau agar terdakwa dan awak kapal untuk meninggalkan kapal karena pihak PT Transpower telah menunjukkan nakoda dan awak kapal tersebut yang baru untuk mengoperasikan kapal berdasarkan surat pengesahan awak kapal pada tanggal 10 Juli 2019. Artinya perusahaan sudah mengajukan komplain terhadap terdakwa untuk meninggalkan kapal mengingat bahwasanya perjanjian itu sudah berakhir seperti yang telah disebutkan teman saya tadi. Kemudian untuk melakukan kegiatan fungsifikasi penyemprotan hama dan melakukan docking, namun terdakwa tetap menolak untuk meninggalkan kapal tersebut Transpower 247 tersebut dan tetapi menguasai kapal tersebut TB Transpower 247 bahwa terdakwa menguasai kapal Transpower sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan 16 Agustus, seolah-olah terdakwa sebagai pemilik kapal tersebut Transpower 247 tersebut dengan cara terdakwa menggunakan kapal
sebagai rumah tinggal. Artinya apa? Artinya perusahaan sudah mengajukan komplain dan minta meninggalkan kapal berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Kemudian bisa kita lihat bahwasanya tidak adanya niat baik dari terdakwa tersebut karena perjanjian sudah berakhir, akan tapi terdakwa masih bersikeras dan menganggap bahwasanya kapal itu milik mereka dengan alasan tinggal di rumah mereka sendiri. Kemudian bahwa pihak perusahaan PT Transpower Marine telah membawa awak kapal tersebut yang baru ditemukan dengan terdakwa dan kapal tersebut yang lama di kapal Transpower 247, namun terdakwa tidak mau menerima dan menolak awak transport yang baru ditunjuk tersebut berdasarkan alat bukti surat berupa surat persetujuan pergerakan kapal di daerah lingkup kepentingan pelabuhan Banjarmasin nomor KL 208 dari 08 dari 267 KSOP DJM 2019 tanggal 10 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Besar Bandara dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin, bahwa unsur ini melekat pada pelaku tindak pidana yang mengandung pengertian perbuatan atau tindak pidana dikehendaki dan diketahui oleh terdakwa bahwa artinya melawan hukum itu sendiri adalah mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku. Mahkamah salah satu unsur objektif dari pasal 372 KUHP adalah menguasai secara melawan hukum atau D. Menurut Memori Van College adalah secara melawan hukum menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut. Yang bukan pemilik benda tersebut dengan dibuktikan dengan tindakan terdakwa yang tidak mau turun dari kapal seolah-olah terdakwa sebagai pemilik kapal tersebut. Nah, kemudian pada penyampaian surat mutasi turun kepada terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 2 kali, sebagaimana keterangan dari Yakub Kapten Syah Surani yang menyertakan surat mutasi turun (SIKO) kepada terdakwa. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dengan cara penggelapan. Kami menilai bahwasanya yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerja yang telah berakhir dan terdakwa tidak mau turun ke kapal, kami beranggapan secara tegas mengatakan terdakwa merupakan suatu tindakan melawan hukum. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro. Kami persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumentasinya dan membidas argumen dari tim pro. Silakan tim kontra. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Laila selaku pembicara dua dari tim kontra akan menyampaikan sambungan serta argumentasi kami di mana kami tidak setuju pada masukan ini. Di mana tadi saudara dari tim pro menyampaikan bahwa perusahaan telah menyuruh untuk awak kapal itu untuk keluar dari kapal tersebut. Tapi di sini menurut kami perusahaan juga salah. Karena ketika terdakwa dan kru kapal ini diminta untuk meninggalkan kapal, perusahaan itu juga tidak ada upaya untuk mengembalikan mereka ke Jakarta. Ini dapat diartikan sebagai kelalaian sendiri dari perusahaan dan terdakwa serta kru seharusnya dapat pulang dengan biaya sendiri. Kemudian kami berpendapat bahwa tindakan terdakwa dalam menguasai kapal ini merupakan bentuk tuntutan dari si terdakwa karena perusahaan ini juga melanggar beberapa pasal seperti PP nomor 7 tahun 2000 tentang kepelautan, pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana pasal ini sudah jelas menjelaskan tentang membayar upah kepada pekerja atau buruh. Upah harus dibayar dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati atau diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian perusahaan juga melanggar pasal 92 Ketenagakerjaan, di mana pasal ini sudah jelas mengatur tentang pembayaran insentif, pemberian insentif, bonus atau hadiah harus dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang berlaku. Selanjutnya, perusahaan juga melanggar pasal 192 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal ini berhubungan dengan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jika perusahaan tidak membayar intensif premi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mereka dapat terancam sanksi administrasi, termasuk dengan denda. Dan sekali lagi di sini kami menegaskan tindakan ini bukan upaya secara permanen untuk memiliki kapal. Terdakwa memiliki kapal hanya untuk mencari kejelasan atas status intensif premi yang dituntut. Kemudian ini merupakan angka yang sah karena terdakwa ini ingin untuk haknya agar dihormati dan dia mendapat keadilan penuh. Kemudian dalam kasus ini kapal ini tidak digunakan dan dipindahkan oleh terdakwa. Dengan demikian tindakan terdakwa ini tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan penggelapan kapal berdasarkan pasal 488 KUH. Karena tidak adanya untuk menguasai kapal untuk melawan hukum, terdakwa hanya
Baik, terima kasih kepada tim kontra. Selanjutnya kami persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan argumentasi sekaligus closing statement dari tim pro. Kepada tim pro kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan dan memperkuat argumen kami dari tim pro bahwa yang sudah dikatakan teman saya tadi sudah benar yang dilakukan oleh PT Transformasi TBK bahwa terdakwa tidak berhak melakukan penyitaan. Seharusnya terdakwa menanyakan kejelasan ke pihak perusahaan, bukan melakukan penyitaan. Dan perlu kita ketahui bahwa penyitaan adalah salah satu upaya paksa atau yang disebut dengan blackmail delay yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu dalam pasal 1 angka 16 KUHP, pasal 38 sampai dengan 46 KUHP, pasal 82 ayat 1 dan ayat 3 KUHP dalam konteks pra-peradilan, pasal 128 sampai dengan 130 KUHP, pasal 194 KUHP dan pasal 219 KUHP. Seperti yang disebutkan pada tim kontra, definisi dari kami di sini yaitu penyitaan telah dirumuskan dalam pasal 1 angka 16 KUHP, yaitu penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Oleh karena itu, penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa yang dapat melanggar hak asasi manusia. Maka, sesuai ketentuan pasal 38 KUHP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari ketua pengadilan negeri setempat, bukan terdakwa. Dalam hal ini, Pak Irianto beserta ABK lainnya dalam keadaan mendesak, penyitaan tersebut dapat dilakukan oleh penyidik dahulu, bukan dari Pak Irianto dan ABK lainnya. Baiklah, tadi dijelaskan oleh tim kontra bahwa mereka melakukan penahanan kapal hanya untuk resmi disesuaikan. Nah, di sini kami bukan tidak ingin memberikan resmi insentif karena dalam kontrak perjanjian kerja laut beserta aden yang berakhir pada tanggal 12 Juni 2019. Kesepakatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan PT Transport Marinir yang perwakilan pihak PT Transport Marinir untuk menyerahkan surat mutasi turun atau sit-on adalah menolak atau tidak mau menerima surat mutasi turun atau sit-on of nomor TP 247 strip CR strip 1907 0193 atas nama Irianto Said tanggal 1 Juli 2019 dengan alasan terdakwa menolak surat mutasi turun atau sit-off dari PT Transport Marinir supaya pihak perusahaan menyelesaikan kejelasan status terdakwa dan insentif premi yang dituntut oleh terdakwa dan alat awak kapal sebagaimana master komplain tanggal 28 April 2019 kepada pihak PT Transport Marinir. Bagi kami tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan penyitaan kapal karena sudah saya jelaskan tadi bahwa kewenangan penyitaan dilakukan oleh penyidik dengan izin dari ketua pengadilan negeri setempat, bukan terdakwa dalam hal Pak Irianto beserta ABK lainnya. Nah, berdasarkan pasal 448 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu bisa diancam pidana penjara 5 tahun. Artinya, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Pak Irianto Said tadi merupakan perbuatan melawan hukum dalam hal ini penggelapan barang. Dapat kami simpulkan yaitu bahwasannya tindakan dilakukan oleh Pak Irianto Said dengan cara menyita dan kemudian tidak mau turun dari kapal padahal perjanjian kerja sudah berakhir itu merupakan tindakan melawan hukum. Terlepas kewajiban perusahaan yang belum terpenuhi, seharusnya terdakwa melakukan gugatan ke pengadilan ataupun melakukan negosiasi terkait kewajiban perusahaan yang belum terpenuhi, bukan menahan kapal tersebut. Baik, sekian dari saya tunjukkan pada moderator. Baik, terima kasih kepada tim pro. Kami persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumentasi serta closing statementnya. Kepada tim kontra kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kami ingin menekankan sekali lagi bahwa ketika terdakwa dan kru kapal diminta untuk meninggalkan kapal, tidak ada upaya yang memadai dari manajemen perusahaan untuk mengembalikan mereka ke Jakarta.
ini dapat dijadikan sebagai kelalaian dari pihak perusahaan dan terdakwa serta kru seharusnya dapat pulang sendiri dan biaya sendiri. Kami mengacu pada prinsip hukum yang mengakui bahwa penguasaan terhadap satu benda bergerak atau besitar dianggap sebagai pemiliknya. Dalam kasus ini, terdakwa tidak memenuhi formalitas hukum yang mana diperlukan untuk dianggap sebagai pemilik kapal. Oleh karena itu, terdakwa tidak dapat dianggap sebagai pemilik sah. Dalam kesimpulan kami berpendapat bahwa tindakan terdakwa dalam menguasai kapal tugboat Transport 247 tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Tindakan ini lebih merupakan respons terhadap ketidakpatuhan perusahaan terhadap kewajiban hukumnya. Selain itu, pihak manajemen perusahaan juga harus bertanggung jawab atas situasi ini. Penguasaan terdakwa terhadap kapal karena perusahaan belum memenuhi tuntutan terdakwa sebagaimana master complaint tanggal 28 April 2019 serta diserahkan terdakwa kepada perusahaan. Kemudian, bahwa setelah terdakwa menguasai kapal tersebut, terdakwa tidak pernah menjalankan kapal tersebut kemana-mana. Juga tidak ada tindakan terdakwa yang berusaha untuk mengalihkan atau meminjamkan kapal kepada pihak lain. Bahwa penguasaan terdakwa terhadap kapal yang merupakan benda yang terdaftar secara hukum tidak dapat dianggap sebagai memiliki kapal tersebut dan memerlukan formalitas tertentu untuk dapat dinyatakan terdakwa memiliki kapal tersebut. Selanjutnya, terdakwa mungkin telah mencoba melakukan komplain terhadap perusahaan, tetapi jika perusahaan tidak merespon atau tidak memberikan solusi memadai, terdakwa mungkin merasa bahwa menahan kapal adalah satu-satunya cara untuk melindungi haknya. Perlu dipertimbangkan apakah terdakwa telah mencoba jalan hukum atau alternatif lain sebelum mengambil tindakan tersebut. Dalam kesimpulan, kami berpendapat bahwa tindakan terdakwa dalam menguasai kapal tugboat Transport 247 tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Tindakan ini lebih merupakan respon terhadap ketidakpatuhan perusahaan terhadap kewajiban hukumnya. Selain itu, pihak manajemen perusahaan juga harus bertanggung jawab dalam situasi ini. Baik, sekian dari kami, tim kontrak. Baik, terima kasih kepada tim pro maupun tim kontra yang telah menyampaikan argumentasinya dalam mosi penggelapan kapal dalam rangka menuntut kewajiban perusahaan berdasarkan perjanjian kerja merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan begitu, berakhirlah juga sesi perdebatan kita pada siang hari ini. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.